Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulidah dengan NIM 18621 50185. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Roza Yanita MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran di TKI TL Fakih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Apa sih teori belajar? Teori belajar adalah suatu teori yang dalamnya terdapat tata cara mengaplikasi kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Berbagai pengertian dan konsep belajar yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks, di mana komponen-komponen saling berinteraksi satu sama lain. Dalam menunjang proses belajar yang kompleks tersebut, teori belajar menjadi hal krusial untuk dipahami agar pendidikan dapat memberi stimulus dan aktivitas yang tepat dalam memberikan dampak positif bagi proses belajar dan pembelajaran peserta didik. Berdasarkan berbagai pemaparan mengenai belajar sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan kumpulan prinsip dan komponen-komponennya yang disusun secara sistematis mengenai bagaimana seorang individu belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan serta menggambarkan bagaimana seseorang individu belajar, sehingga dapat membantu kita memahami proses kompleks inheren pembelajaran. Adapun tentang teori pembelajaran humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah suatu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga kerja lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat seseorang mampu mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, proses belajar humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam proses dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Adapun teori belajar humanistik pada TKI TL Fakih. Pertama, bagi seorang tenaga pendidik, mengembang tanggung jawab yang besar dalam melakukan pekerjaannya untuk mencerdaskan bangsa bukan perkara mudah. Maka dari itu, proses pengajaran juga membutuhkan persiapan baik dan matang untuk memastikan bahwa materi atau pengetahuan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, mengajarkan ilmu pengetahuan bukan merupakan pekerjaan mudah ataupun sesederhana memberikan materi, melainkan ada kewajiban besar di baliknya, di mana mereka dituntut untuk membuat murid-murid dengan kemampuan yang berbeda bisa memahami satu kurikulum pelajaran yang sama. Untuk itu, perlu dipahami apabila mengajar tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi lebih dari itu. Mengajar merupakan bagaimana guru melakukan pendekatan sistematis dan psikologis terhadap muridnya untuk memahami mereka. Sebab, hanya dengan memahami murid, seorang pendidik mampu mengetahui bagaimana treatment yang benar supaya ilmu pengetahuan dapat tersampaikan dengan baik pada muridnya. Dalam membahas pendekatan belajar, mungkin hal yang mudah biasa di kalangan para tenaga pengajar dan guru, tapi bisa jadi hal tersebut begitu asing bagi pada orang tua dan yang lain. Dan berikutnya ada asesmen teori humanistik yang ada di TKI TL Fakih. Yang pertama, guru dapat bisa mengetahui bagaimana cara belajar yang baik untuk anak didiknya. Yang kedua, guru harus mampu mengubah sikap atau perilaku anak dari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, guru harus peka terhadap siswanya yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memotivasinya. Yang keempat, guru juga harus dapat bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswanya. Yang kelima, dan guru pun harus bisa mengetahui sifat-sifat dan perilaku siswa-siswanya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran humanistik, yaitu teori pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas.
yakni bertujuan menjadi seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, maupun memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun guru fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menentukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.